Salahkah Iran yang lebih dulu dari Amerika Serikat mendarat di Beijing dinilai sebagai upaya mengunci dukungan China lebih awal di tengah gencatan senjata? Apakah manuver diplomatik Iran ini membuat Trump tertekan? Saya akan membahasnya dengan mantan dubes RI untuk China, Profesor Imron Kotan, dan juga Guru Besar Bidang Hukum HAM Internasional FH UGM, Profesor Herti Bertus Jaka Triana. Selamat malam, Prof. Imron, Prof. Heri. Selamat malam, Cynthia. Baik, terima kasih sudah hadir, Prof. Saya ke Prof. Imron dulu. Prof. Imron, apakah langkah Menlu Iran menemui Menlu China sepekan sebelum pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi adalah taktik untuk mengunci dan menebalkan dukungan China ke Iran dalam konteks perang Amerika Serikat Israel versus Iran? Iya, Cynthia, saya kira karena saya memang cara saya adalah diplomasi ya. Ini adalah attack counter attack. Yang pertama, kita masih ingat di awal serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran, mereka mengatakan ini adalah preemptive strike agar Iran tidak bisa mengembangkan senjata nuklir. Nah, sekarang dibalas oleh Iran. Iran juga melancarkan apa namanya diplomatic charm yang bisa kita kategorikan juga sebagai preemptive diplomacy. Sehingga sebelum Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu, mereka melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak Cina. Nah, mereka sudah ketemu di Beijing, yaitu Abbas Araqchi dengan Wang Yi. Tidak banyak orang yang tahu Wang Yi ini siapa, karena kebetulan saya berkali-kali bertemu dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini tingkatnya Menteri Luar Negeri, tapi dia adalah anggota dari Cabinet Council. Jadi pangkatnya itu Deputy Prime Minister. Jadi dia sangat kuat kedudukannya baik di pemerintahan maupun di partai. Apa yang dia ucapkan sudah pasti itu mendapat endorsement dari Presiden Xi Jinping. Nah, dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri ini, mereka sepakat bahwa harus ada permanent ceasefire menuju kepada perdamaian tadi, katakan demikian, antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga Amerika Serikat tidak lagi sewaktu-waktu setiap mereka mengatakan ada ancaman nuklir dari Iran, kemudian mereka menyerang Iran secara unilateral tanpa ada endorsement dari Dewan Keamanan PBB. Kita masih ingat Juni tahun 2025 yang lalu mereka sudah menyerang fasilitas nuklir Iran, dan mereka mengatakan, dan tidak mereka ya, Presiden Presiden Trump mengatakan we have obliterated program nuklir dari Iran. Obliterated itu di dalam bahasa Inggris itu sama sekali sudah zero, nggak ada lagi. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan bahwa Iran within 2 weeks will be able to produce nuclear weapons. Jadi ini sebenarnya bisa dipertanyakan lah ya. Lagi-lagi saya mengatakan ini sebenarnya adalah upaya dari Israel untuk memanipulasi Amerika Serikat untuk menyerang Iran, karena satu-satunya negara yang bisa menghambat dia mengembangkan ambisinya untuk menciptakan negara Israel Raya itu hanya Iran saat ini. Satu-satunya alasan yang bisa menakut-nakuti dalam tanda petik ya, itu adalah program nuklir dari Iran. Padahal itu dijamin oleh artikel 4 dari NPT, Non-Proliferation Treaty. Jadi kembali lagi sebenarnya Amerika Serikat, maaf ya, termanipulasi oleh Benjamin Netanyahu yang pada tahun 2011 memang mengatakan, dia menyatakan tanpa tahu bahwa direkam ya, namanya Hot Night, mengatakan bahwa paling gampang memanipulasi Amerika Serikat itu, leave it to me, I can easily manipulate the US gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa Amerika Serikat itu gampang dimanipulasi. Oke, baik. Tapi Prof. Imron, sekali lagi, jadi apakah menurut Anda juga kedatangan Menlu Abbas Araqchi yang mendahului kedatangan Presiden Trump untuk bertemu dengan Presiden Xi pekan depan itu untuk strategi untuk mengunci, untuk menebalkan dukungan China kepada Iran, dan itu untuk menegaskan kepada Amerika bahwa China berada di pihak Iran? Ya, China ini kan, Marco Rubio ini kan sebenarnya hawkish ya. Dia sebenarnya sama
identical dengan Presiden Trump, menunjukkan dirinya sebagai seorang kandidat dan tanda petik presiden yang akan datang yang menginherit ya, mewarisi sikap kerasnya uh, Presiden Trump. Tapi kemarin dia mengatakan bahwa satu ya, yang dia katakan adalah bahwa operasi ofensif sudah berhenti, jadi Epic Fury Operation itu sudah berhenti, dan kemudian dia mengatakan akan maaf ini saya gaptek, kemudian mengatakan bahwa kami meminta China untuk melakukan A, B, C, D. Jangan lupa China itu negara yang berdaulat dan tidak gampang didikte dan tidak pernah didikte sepanjang sejarah. Jadi kepentingan Amerika dan kepentingan China itu adalah berada di dua front yang berbeda. Jadi tidak gampang meminta China untuk meneruskan pesan-pesan dari Amerika Serikat. Justru menurut hemat kami adalah China ingin memastikan agar kepentingan Iran bisa tertampung sehingga Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb yang menguasai 32% pasokan BBM dunia itu bisa terbebas dari konflik. Baik, oke. Bergeser ke Prof. Heri. Prof. Heri, kita tahu bersama bahwa saat ini Selat Hormuz menjadi pusat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Pertanyaan saya, Prof, kendali Iran atas Selat Hormuz yang mulai banyak dipersoalkan oleh Amerika dan juga negara-negara sekutunya, apakah ada juri atau wasit yang bisa menyelesaikan persoalan ini untuk menentukan sebetulnya kendali Selat Hormuz itu apakah tetap berada di Iran atau mulai harus dibicarakan lebih lanjut, dibagi-bagi peran itu dengan negara-negara lain misalnya? Ya, pertama kita harus ingat pokok permasalahan sengketa ini terkait dengan 3 isu utama. Satu adalah terkait dengan nuklir, 2 adalah terkait dengan penggunaan pengelolaan Selat Hormuz, dan yang ketiga adalah terkait dengan sanksi unilateral yang diberikan Amerika terhadap Iran. Saya kira saat sekarang Hormuz itu menjadi objek perdebatan, objek kajian yang sangat-sangat relevan terkait dengan kepentingan banyak pihak. Siapakah pihak-pihak ini? Saya kira adalah semua yang tergantung kehidupan energinya terkait dengan distribusi energi yang saya kira sampai saat sekarang memang campur tangan atau interferensi dari masing-masing pihak yang terkena ini belum kelihatan nyata. Kita tahu bahwa Iran saat sekarang sedang mendekati Cina terkait dengan ekspor minyak Iran kepada Cina dengan harga yang lebih murah dengan diskon yang hampir mencapai 30%. Saya kira saat sekarang timing itu sekarang sedang dimainkan oleh Iran sebelum dia ketemu dengan Amerika, Cina ketemu dengan Amerika, sehingga sekali lagi ini memberikan nuansa baru terkait dengan relevansi distribusi penggunaan Selat Hormuz yang akan berdampak banyak pihak. Saya kira kita lihat bagaimana koalisi dari negara-negara Teluk, misalnya Oman, Qatar, Saudi Arabia, itu juga belum kelihatan proposal konkretnya terkait dengan pemanfaatan pengamanan Selat Hormuz. Lalu yang ketiga saat sekarang yang kita lihat bagaimana negara-negara Eropa secara mandiri seperti Inggris membantu untuk mengamankan Selat Hormuz dari ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz yang ditangkap oleh Iran. Saya kira ini masih sifatnya adalah ad hoc, masih kuratif dan belum melembaga sebagai satu bentuk kerjasama internasional terkait dengan penggunaan Selat Hormuz. Disinilah saya kira timing, momentum yang digunakan oleh Iran untuk mendekati negara-negara penikmat minyak dunia seperti China untuk memberikan tekanan, untuk memberikan dominansinya terkait dengan penggunaan Selat Hormuz yang memberikan manfaat gede terhadap Iran untuk sustainability-nya dan juga untuk dasar untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika ataupun proksi-proksi dari Amerika. Sehingga saat sekarang kelembagaannya belum jelas, unilateralisme masyarakat internasional juga belum terbentuk, sehingga momentum inilah yang sedang digunakan oleh Iran. Oke, jadi Prof. Heri, kalau Amerika berharap supaya China bisa menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk menekan Iran tidak lagi mengontrol Selat Hormuz seperti sekarang, apakah itu harapan kosong buat Amerika? Saya kira kita juga harus bisa melihat dari sisi kepentingannya Iran. Iran mendekati Cina itu pasti punya kepentingan yang gede terkait dengan drone, terkait dengan alutsista militer dia, dan juga terkait dengan distribusi pasokan minyak sehingga dapat menghidupi kehidupan ekonomi Iran.
saya kira ini juga menjadi sebuah selling point di mana Iran sedang menegosiasikan dengan Cina untuk memberikan satu sekali lagi pressure diplomatik untuk kepentingan Amerika di Selat Hormuz, yang saya kira ini akan menjadi sebuah redefinisi terkait dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya antara Amerika dengan Iran yang membahas 3 isu utama tadi, yaitu adalah terkait dengan nuklir, pengairan uranium, terkait dengan pemanfaatan Selat Hormuz, dan juga sanksi unilateral dari Amerika terhadap kepentingan ekonomi dari Iran. Baik, Prof. Heri dan juga Prof. Imron, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa tetaplah di Metro. Dipersembahkan oleh tremendous guy, and we get along well, and you see how we do with a lot of business with China and making a lot of money. We're making a lot of money. It's different than it used to be. Kami lanjutkan lagi dialog bersama dengan Profesor Imron Kotan, mantan Dubes RI untuk China dan juga Guru Besar Bidang Hukum HAM Internasional FA UGM. Ada Prof. Heribertus Jaka Triana. Saya kembali ke Prof. Imron. Prof, bagaimana Anda membaca sikap China terhadap kontrol Selat Hormuz yang dikendalikan Iran? Apakah China mendukung aturan baru yang diterapkan Iran di Selat Hormuz, atau sebetulnya China lebih menginginkan kondisi Selat Hormuz seperti sebelum perang, di mana semua kapal bebas melintas? Baik, Cynthia, ya kita harus catat juga fakta ini, dan ini adalah berdasarkan hukum internasional ya. China dan Iran itu adalah state parties to apa yang dinamakan UNCLOS, ya, United Nations Convention on Law of the Sea tahun 1982, di mana salah satu artikelnya mengatakan menjamin freedom of navigation. Jadi ini ya, Mbak Cynthia, sebenarnya ini tidak ada masalah. Sebelum konflik, Selat Hormuz itu kan bebas-bebas saja ya, tidak ada yang mengganggu baik dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Tapi karena mendapat tekanan, kemudian Iran melakukan apa yang dinamakan weaponization of Strait of Hormuz, mempersenjatai, menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata untuk memberikan tekanan kepada ekonomi dunia, sehingga Amerika Serikat melepaskan tekanannya terhadap Iran. Nah, kemudian yang perlu kita juga sampaikan adalah bahwa Amerika Serikat sendiri di sisi lain menginginkan menemukan apa yang dinamakan exit strategy. Jadi sebenarnya exit strategi mereka itu adalah regime change, dan kemudian disusul berubah menjadi nuclear weapons program, kemudian berubah lagi menjadi freedom of navigation di Selat Hormuz. Nah, ini mereka perlu namanya exit strategy agar mereka bisa memuaskan opini publik di Amerika Serikat. Kalau tidak, Presiden Trump dan Partai Republik akan kalah di midterm 3 November yang akan datang. Sementara dukungan dari kelompok MAGA itu masih tinggi, yaitu 40%. Dan pada sisi lain, dukungan terhadap berlanjutnya perang di Amerika Serikat itu hanya 27%. Oleh karena itu, Trump ingin mendapatkan exit strategi. Oleh karena itulah dia berkeinginan agar China bisa meyakinkan Iran agar kembali lagi mengembalikan Selat Hormuz sebagai kawasan yang bebas dari hambatan, seperti yang juga dijamin oleh UNCLOS 1982. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana Amerika Serikat itu keluar dari konflik ini secara dignified, secara anggun begitu ya, dan dianggap sebagai pemenang di dalam perang di public opini mereka di Amerika Serikat. Karena pertempuran ini ada 2 front, Mbak Sylvia. Yang pertama adalah front melawan Iran, dan kemudian front melawan public opini di dalam negeri. Dan semua perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kalahnya di perang domestik, public opini gitu. Baik itu di Somalia, baik itu di Afghanistan, baik itu di Irak, baik itu di Vietnam, mereka tidak kalah perang. Tidak mungkin Amerika kalah perang.
dengan alutsistanya yang dahsyat, apalagi ditambah dengan nuclear weapons ya. Kalah perangnya mereka itu adalah di pertarungan opini publik di domestik mereka di Amerika Serikat. Apalagi ini sudah mendekati midterm election 3 November yang akan datang. Saya ingin mencatat ini, saya ingin menutup pernyataan saya. Mark my words, the House of Representatives akan dikuasai oleh Demokrat. Pasti itu berdasarkan hitungan dari kalkulasi politik saya. Yang masih dipertaruhkan itu adalah Senat. Dan Senat dalam posisi sekarang ini adalah 50 against 50%. Kalau mereka bisa mengambil 4 kursi saja, maka Senat dan House of Representatives akan dikuasai oleh Demokrat. Artinya apa? Impeachment terhadap Presiden Trump. Oke, baik. Oke, kembali lagi ke Prof. Heri. Prof. Heri, sekarang dunia menyadari bahwa kontrol Iran atas Selat Hormuz, bagaimana Iran menjadikan Selat Hormuz itu sebagai weapon, sebagai senjata yang ternyata bisa mempengaruhi ekonomi dunia, ini adalah masalah yang sangat krusial. Oleh karena itu, ada banyak negara-negara yang sudah mulai mencoba untuk dalam tanda kutip merebut kendali Iran atas Selat Hormuz, apakah itu melalui PBB dengan meminta PBB untuk menjatuhkan sanksi atau lewat tangan Amerika. Jadi pertanyaan saya, Prof. Heri, apakah sebetulnya kendali Iran terhadap Selat Hormuz itu bisa direbut? Kita harus melihat fakta bahwa Iran itu adalah bukan negara anggota UNCLOS, tetapi dia meratifikasi Konvensi UNCLOS 1952 yang mengintroduksi terkait dengan luas laut teritorial, dan Iran tidak mengakui laut kontur geografis Selat Hormuz itu adalah sebagai sebuah selat yang digunakan untuk international navigations, di mana di atasnya terletak transit passage terkait dengan penggunaan kapal-kapal baik militer maupun sipil, sehingga dia menginterpretasikan terkait dengan kedaulatannya untuk melakukan, untuk meminta apa yang disebut sebagai pungutan sebagai satu bentuk kedaulatannya. Saya kira ini bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang saat sekarang itu menjadi sebuah keberatan dari masyarakat internasional, apalagi untuk mereka negara-negara maritim besar. Saya kira ini menjadi sebuah titik besar yang harus kita sadari juga, posisi Iran sebagai persistent objector terkait dengan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Nah, saat sekarang bagaimana kalau situasi ini terus berlangsung? Saya kira banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan Iran itu dapat melakukan keberatan ataupun dapat menginisiasi beberapa mekanisme hukum, entah itu nanti di ITROS, entah itu di ICJ karena itu merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum kebiasaan internasional, ataupun ke panel hukum laut yang ini sekiranya dapat dipergunakan. Tapi sampai saat sekarang semua pihak itu kan masih menunggu, masih wait and see terkait dengan gimana endingnya, supaya ketika langkah-langkah ini dipergunakan itu memperoleh basis justifikasi situasional, basis kerugian material yang jelas yang dapat dibuktikan. Sehingga saat sekarang memang dalam posisi ada ketegangan di Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran, sehingga para pihak saya kira saat ini sedang menunggu situasi yang pas, momentum yang benar untuk dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengurangi kendali, untuk men-challenge kebijakan Iran terkait dengan penerapan kebijakannya di Selat Hormuz. Saya kira kita posisinya masih seperti itu, yang masih harus kita tunggu dan kita dorong untuk ini bisa memperoleh kejelasan dari sisi hukum dan juga hubungan internasional. Baik, oleh karena itu kita sangat menanti pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Trump. Baik, terima kasih kalau begitu Prof. Heri dan juga Prof. Imron atas analisanya di program Prime Time.